Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Dia Menganggapmu Istimewa di Hatinya. Ya, untuk teman-teman semuanya ya, thank you yang selalu stay tune di channelku, yang selalu sharing di kolom komen. Ya, aku udah coba untuk reply satu-satu. Thank you banget. Dan juga untuk teman-teman yang baru datang, baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Kita akan langsung saja ya. Seperti biasa, membuat 3 pilihan kartu ya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Seperti yang teman-teman udah tahu ya, ini adalah konten aku yang dibuka pilih kartu ya. Dan di sini aku akan coba untuk lebih menjelaskannya by request ya. Oke. Ya, pile nomor 1, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Oke, di sini ada ya, Ten of Bones ya, Ten of Bones di sini ya. Kemudian untuk pile nomor 2, di sini ada Ace of Blades ya. Kemudian yang ketiga, Justice. Luar biasa ya. Pile nomor 1, 2, dan 3 bisa dipilih ya. Aku ngerasanya ya, orang ini orang yang pusing sebenarnya. Dia kayaknya mikirin kamu. Kayak ada something yang kayak susah untuk kalian bisa bareng kali ya. Jadi dia tuh pusing, dalam artian mungkin misalkan kayak seolah-olah dia nih kayak atasan kamu yang nggak mungkin dong aku itu punya rasa sama kamu gitu, kamu kan bawahan aku gitu kan. Atau dia orang yang sebenarnya udah punya pasangan tapi malah sukai sama kamu, jadi ada yang dia kayak pusingin, ngerasa kayak aduh gimana nih gitu ya. Aku kepikiran kamu terus gitu, tapi aku susah buat wujudin ini jadi nyata gitu. Jadi ada pembawaan seperti itu, pembawaan orang yang sebenarnya lagi pusing gitu sih menurut aku ya. Yang menganggapmu istimewa di hatinya ini orangnya cukup overthinking ya menurut aku, ngerasa kayak waduh bakal ribet nih urusannya nih gitu ya kalau misalkan nganggap kamu istimewa di hatinya gitu. Ada perasaan seperti itu yang aku rasain, aku tangkep energinya gitu. Yang aku lihat dia orangnya cukup thinker ya, dan aku ngerasa kalau dealing sama kamu kayak bakal complicated nih urusannya nih, bakal rumit nih gitu yang dia rasain. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari pile nomor 1. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ya. Di sini ada Ten of Wands. Orang ini ya, tuh mungkin kelihatan nih ya, tipikal orangnya tuh cukup serius. Dia tulang punggung keluarga, dia punya tanggung jawab yang banyak ya, yang besar. Berarti dia orang yang diandalkan juga di kantornya, di tempat kerjanya, dimanapun itu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang punya banyak kerjaan, yang aku ngerasain juga ya. Dia udah banyak beban sih di hidupnya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ini tipikal orang yang sebenarnya udah banyak kerjaan, banyak tanggung jawabnya, bebannya banyak. Itu sih yang aku rasain ya. Mungkin kelihatan nih orangnya, mungkin pakaiannya juga casual yang untuk industri kreatif. Kalau untuk yang area-area kantoran, tipikalnya memang formal, rambutnya pendek cepak kayak gini. Kemudian tipikalnya kayak orang yang kalau kamu lihat dia gitu ya, kayak semacam kenapa, ada apa gitu. Bawaannya tuh yang bukan kayak yang welcome hi gitu, atau kelihatan mukanya hangat gitu-gitu, enggak. Aku ngelihatnya dia menganggapmu istimewa di hatinya ini mukanya nggak kelihatan kayak suka atau ngerasa wow, ngerasa kamu itu istimewa gitu. Itu enggak ada pembawaan kalau dia ngeliatin kamu tuh sih kayak orang yang lagi yang suka gitu, ngerasa kamu wow gitu. Mungkin kamu kalau ngeliat dia kayak semacam kenapa nih orang liatin gitu. Soalnya pembawaan dia kayak cukup, kalau kalau suka atau apa kali ya, itu nggak kelihatan ya di mukanya ya. Mukanya tuh kayak orang serius gitu aku nganggepnya. Mungkin umurnya ya sekitaran umur segini ya, 30 ke atas atau 28-an ke atas sampai 40.
Aku ngerasainya ya. Lucu ya. Oke, kita lanjut ya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya, file nomor 1. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya, file nomor 1. Aku pengen tahu nih ya. Oke. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Kalian sebenarnya kayak udah kayak pisah, entah pisah tempat kerja atau nggak pernah kontakan lagi. Itu yang aku tangkep ya, ada energi yang seperti itu. Oke. Di sini ada ACE ya, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment ya. Jadi lagi diem-dieman, nggak kontakan sekarang sama kamu. Kemudian I like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date tuh. Jadi dia tuh kayaknya tipikal orang yang suka tapi diem-diem gitu sama kamu. Kamu bahkan mungkin nggak tahu dia suka sama kamu. Orang dari mukanya aja nggak kelihatan kayak orang muka lagi suka sama kamu gitu ya. Bahkan mungkin kamu nggak dijadiin prioritas buat dia juga, ngomong ke kamu juga mungkin enggak. Aku ngerasa memang apa ini ya, yang menganggapmu istimewa di hatinya ini memang nggak kontakan aja sama kamu, atau dia memang jauh dari kamu. Terus aku ngelihatnya dia suka tapi diem-diem gitu. Dia nganggap kamu istimewa tapi diem-diem gitu, nggak dikatakan, nggak diekspresikan ke kamu. Aku ngelihatnya kayak ya udah gitu, kayak kangen sih gitu. Kangen sih, sedih sih gitu perasaannya dia. Mikirin kamu sih gitu, tapi aku nggak yakin juga gitu, nggak yakin dengan perasaanku, nggak yakin aku juga harus ngapain ke kamu gitu, kayak don't know what to do gitu orangnya. Lucu ya. Oke, lanjut. File nomor 1, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Di sini ada Ten of Wands atau Ten of Wands ya sebutannya. Kalau di sini tuh berarti energi dari zodiak fire sign ya. Fire sign itu ada Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin di birth chartnya itu ada ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ya, file nomor 1. Oke. Aku ngerasa dia tipikal orang yang sebenarnya apa ya, mempunyai kepedulian yang besar, orangnya dewasa. Apalagi kayaknya tipikalnya walaupun mukanya kayak gini, dia suka loh sama anak-anak. Aku ngelihatnya tipikal orang yang cukup sabar, dan aku ngerasa tipikal orang yang nggak terburu-buru untuk melakukan segala sesuatu ya. Jadi orangnya cukup apik aku ngelihatnya. Oke, di sini ada the Wheel of Fortune ya. Kemudian di sini ada the Hermit. Oke. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Udah jelas nih ya. Kayaknya dia ngerasa kangen sama kamu atau ngerasa kehilangan kamu. Ini dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Aku ngerasa di sini kayak udah nggak kontakan, udah nggak temenan, udah nggak ada di depan mata lagi kamunya, atau kamu nggak ada di hidupnya dia lagi. Itu yang aku rasain ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ini mempunyai birth chartnya yang strong juga di Virgo. Jadi kamu coba lihat di birth chartnya dia apakah ada Virgo. Aku ngerasa di sini memang pembawaannya apa ya, dia menganggapmu istimewa ini, aku ngerasanya tuh kayak bukan tipikal orang yang cukup aktif untuk area-area percintaan. Dia aktifnya itu di area kerjaan, dan dia tipikal orangnya juga cukup penyendiri. Jadi gak banyak orang yang mungkin tahu dia lagi ngerasain seperti ini, lagi kangen kamu, lagi ngerasa kehilangan kamu. Itu tuh kayaknya gak ada, ataupun mungkin jarang, cuma beberapa orang yang mungkin dia kasih tahu. Tapi aku lihat dia tipikal orang yang memang gak suka ngomongin perasaan dia sih ya, lebih banyak ngekip sendiri untuk dia sendiri gitu. Dan dia tipikal orang yang cukup pasif. Dia tuh berharap biarkan roda kehidupannya akhirnya membawamu kepadaku lagi, kalau memang kita berjodoh, kalau memang kita meant to be together, yang kayak gitu-gitu orangnya. Jadi orangnya cukup pasif
yang aku ngerasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Dia menganggapmu istimewa di hatinya pal nomor 1. Dia menganggapmu istimewa di hatinya pal nomor 1. Ya, aku ngerasa di sini mungkin ada birdshot di Capricorn juga ya. Dan dia tipikal orang yang cukup apa ya sebutannya, dia nggak biasa ya kalau yang kayak orang yang terlalu tap into their feelings, terus yang ngarep-ngarep hal yang apa, suatu hal akan terjadi, mimpi akan jadi kenyataan, itu enggak. Dia bener-bener fokus ke dunia area kenyataan gitu. Dalam artian kayak semacam gini, kalau ternyata aku pun punya perasaan sama kamu tapi kamu nggak ada di kehidupan aku sehari-hari, atau kamu juga nggak ada komunikasi sama aku, nggak mungkin kan, nggak mungkin aku bakal ada kesempatan untuk ngomongin ini ke kamu gitu. Jadi orangnya itu bukan apa ya, aku ngerasa energi maskulinnya tinggi banget memang, walaupun sering tuh ya di kolom komen suka nanya, kak ini tuh buat feminim atau maskulin, ini buat wanita doang ya. Berhubung di sini viewer sama subscriberku kebanyakan wanitanya ya, tolong ya para pria yang di sini coba disesuaikan gitu ya. Kalau aku bilang cantik ya artinya kamu cakep gitu ya. Kalau aku bilangin kamu itu ada nih apa ya, yang wanitanya itu lemah lembut, berarti kamu seorang gentleman gitu ya. Coba disesuaikan aja ya. Oke, aku ngerasanya tuh dia menganggapmu istimewa di hatinya itu, dia orangnya sangat berfokus pada reality ya, realita dan future gitu, future plannya gimana segala macam. Dia orangnya nggak cukup pandai untuk mengenali perasaan dia sendiri, atau kayak apa ya, sibuk ngurusin perasaan yang kayak gitu-gitu, nggak ada waktu dia. Dan dia juga nggak mau terlalu banyak effort untuk area-area percintaan yang harus kayak ada di drama-drama Korea mungkin ya, mengejar kamu sampai ke ujung dunia, terus ngerasain betapa ada spiritual connection atau ada perasaan yang sangat menggebu hingga akhirnya aku menemukan dirimu di ujung mana gitu ya, di dunia, di ujung dunia mana aku akan menemukan. Bukan tipikal orang kayak gitu. Dia kayak bukan tipikal orang yang pejuang di area yang dia belum jelas gitu. Aku ngerasain dia itu tipikal orang yang bisa melakukan something kalau memang ada bentuk nyatanya, bentuk tindakannya. Misalkan nih, dia mungkin bisa datang ke kamu kalau kamu emang undang. Dia bisa mengerti kamu maunya apa ya ketika kamu bilang. Bukan tiba-tiba dia kayak menangkap sinyal alam semesta, melihat angel number dan gimana tiba-tiba dia langsung terdorong untuk langsung menghubungi kamu. Bukan kayak gitu orangnya. Oke. Di sini ada first quarter moon in Aquarius ya, trust the universe. Jadi mungkin dia juga moonnya di Aquarius ya gitu. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang apa ya, cukup pasif yang tadi aku udah bilang. Jadi dia percaya jodoh nggak akan kemana. Kalau kamu memang jodoh aku, ya kamu akan ada jalan tuh bakal ketemu aku lagi gimana pun caranya. Mungkin nanti kamu kerjaannya dekat sama aku, mungkin nanti ada project yang kemungkinan bisa kontak sama aku lagi gitu. Jadi dia tipikal orangnya yang memang menunggu ya, nggak yang memperjuangkan gitu. Oke. Wah, warnanya sama semua dong di sini. Oke, first quarter moon in Gemini, mungkin juga moonnya di Gemini atau di bercata di Gemini ya. Speak your word into being. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya itu tipikal orang yang apa ya, kayak kalau dibilangin ilmunya banyak sih, ilmunya banyak ya. Cuma memang dia itu kalau mengenali emosinya dia itu berdasarkan apa yang dia tahu aja. Maksudnya, oh kalau aku lagi resah begini artinya ada something yang harus aku selesaiin nih, kayak gitu. Jadi oh ketika aku sedih aku bakal coba untuk cari hiburan untuk aku biar nggak ngerasa sedih. Cuma sekedar kayak gitu aja, bukan misalkannya dia kan ngerasa kehilangan kamu gitu. Dia bakal coba untuk cari kayak semacam strategi gimana selesaiin rasa
sedihnya dia dengan biasanya dia seperti apa. Misalkan kalau sama ini dia nghibur dirinya, kalau dia sedih itu ya main games, dia main games. Kalau dia pengen ngatasin rasa sedihnya itu dengan misalnya nonton film, ya dia nonton film. Jadi dia bukan tipikal orang yang apa ya, oh dia sedih kehilangan kamu terus dia langsung ngejar datengin kamu, memohon kepadamu untuk kembali gitu. Dia nggak akan model kayak gitu. Orangnya sangat mempunyai tingkat intelektual yang tinggi ya. Kemungkinan untuk bisa strategik ke kamu ya, kayak kalau kamu ada tujuannya segala macam, dia bisa tuh kayak melakukan hal-hal yang manipulatif pikiran, bikin kayak semacam main games biar kamu bisa balik lagi ke dia, itu ya memungkinkan. Cuma kalau aku lihat di sini karena pembawaannya sangat apa ya, pasif kalau di area percintaan, aku ngerasanya memang apa ya, dia tipikal orang yang kayak suka ngedistract perasaannya dia sendiri dengan kegiatan dia sehari-hari, dengan biasanya dia ngatasinnya pakai apa gitu. Kalau misalkan dia biasanya, oh aku ngerasa nggak enak nih perasaan aku gitu ya, aku ngerasa kehilangan si Mia nih gitu ya, ya dia paling biasanya dia misalnya minum apa ini, minum wine mungkin ya dia minum wine, bukannya malah coba untuk ngubungin aku gitu. Jadi modelnya kayak gitu contohnya, kebayangkan ya. Oke, aku akan coba untuk lebih jelaskan lagi. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ya. Kalau nomor 1. Oke. Orangnya sebenarnya punya tingkat spiritual yang bagus ya, tapi dia nggak punya kayak semacam apa nih, tingkat sensitivitas hati yang sangat wow untuk dan keagresifan untuk memperjuangkan cinta kayak di drama-drama Korea gitu, nggak ada sih yang aku rasain. Dia orangnya cukup sabar yang tadi aku udah bilang di awal ya, dan ya tipikalnya tawakal, nunggu gitu. Aku ngelihatnya sih kayak gitu ya. Oke, di sini ada ada angka 11 ya, cornucopia. Jadi kalau aku lihat orangnya sebenarnya udah enak ya hidupnya ya. Dia orang yang bisa menikmati kehidupan. Dia apa nih? Aku ngerasanya tuh kayak sandang pangan papan sih udah selesai lah ya. Dia kebutuhan primer dia udah bisa semuanya, dia provider gitu yang aku ngerasa. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya. Ini tipikal orang yang sebenarnya ya udah full alive lah ya. Aku ngerasanya dia sangat menikmati hidupnya, dia menikmati proses hidupnya, bahkan mungkin di keadaan yang paling gak enak sekalipun, dia ya nikmati aja. Dia tipikal orang yang, karena di sini ada angka 11, memang cukup diberkahi Tuhan sih. Dia diberkahi banyak hal dalam hidupnya dia yang aku rasa memang rezekinya dia akan terus ngalir terus, modelnya kayak apa ya, karena dia percaya rezeki itu gak akan kemana, dan dia juga tipikal orang yang pekerja keras, makanya itu kayak semacam keran terus-terusan rezekinya dia bisa nge-provide banyak hal, dia bisa memberikan lapangan kerja ke orang lain, jadi tinggi gitu yang aku rasa. Dia bisa memberi terus. Jadi ini kan forest ya, dan di sini ada fruitnya, itu berbagai macam fruit, dan aku ngelihatnya tuh kayak di sini ada peri-peri juga kalau kamu lihat ya. Dan di sini aku ngerasa memang nggak ada habis-habisnya itu hutan menghasilkan buah-buahan segala macem ya, untuk yang di sekitar, entah hewan, entah kira peri-peri, dan aku ngerasa banyak keajaiban dari Tuhan. Ini kan bentuk-bentuk peri kayak gini ya, yang sebenarnya udah diberikan, entah itu berkat atau berkah lah ya, rezeki yang terus mengalir untuk dia. Itu sebenarnya wow menurut aku ya. Di sini ada angka 27, mungkin angka yang signifikan buat kamu, dan di sini ada walking away ya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya itu memang orang yang ya kemungkinan besar selalu
ada di posisi yang sebagai, kalau ada chaser runner di sini dia sebagai posisi yang suka runner ya, yang suka kabur dari perasaan dia sendiri, kabur dari ketegangan emosional kalian mungkin, atau dia yang nggak siap untuk mengakui something yang tadi aku udah bilang. Mungkin kalian memang dealing sama orang yang udah ngerasanya wah bakal ribet nih kalau udah soal cinta-cintaan, wah bakal ribet nih kalau aku dealingnya sama Mia nih, waduh gitu. Mendingan aku hindari deh, prioritas aku nggak mau di area cinta-cintaan ini dulu, masih banyak mimpiku yang harus aku wujudin, misalkan seperti itu. Atau memang karena di sini pembawaannya sangat dia punya banyak tanggung jawab ya, bisa jadi dia memang sudah punya hubungan komitmen dengan yang lain gitu. Karena aku nggak ngelihat ada pembawaan dia itu sebenarnya single. Yang aku ngelihat di sini memang salah satu bentuk tanggung jawab yang banyak itu bisa jadi dia juga udah punya komitmen dengan orang lain dan takut meresikokan nanti keadaannya ribet. Mungkin siapa tahu bisnisnya dia atau keluarganya dia segala macam itu tuh sudah sangat into their partner mungkin ya. Jadi kalau tiba-tiba dia ngerasa kamu istimewa di hatinya, dia udah semacam red flag tuh, ada alarm yang ngerasa kayak oh bahaya nih kalau ini tiba-tiba dia beneran suka sama kamu segala macam. Semua yang dia udah planningin, semua yang udah rapih ini tiba-tiba bisa jadi berantakan lagi dan bisa meresikokan hubungannya dia dengan pasangannya, seperti itu ya. Itu yang aku tangkap di pal nomor 1 ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ya. Waduh. Oke, satu lagi. Oke. Aku ngerasain di sini kayak entah di birth chartnya atau ya di sun sign-nya segala macam itu, aku ngerasanya tuh banyak yang di Leo ya. Ada tendensi mataharinya besar di sini, aku ngerasain tipikal matahari itu yang aku rasain ya. Terkait tentang identity ya. Sun, first house, Aries, Leo, Aries besar sih di sini yang tadi aku udah bilang ya. Dan di sini ada Virgonya juga, jadi keras banget. Jadi pembawaannya untuk tetap bisa rapi, sempurna, sesuai dengan planningnya besar sekali. Makanya dia juga kayak nggak bisa ngeprioritasin kamu. Aku ngelihatnya ibaratnya ada identitas dia yang mungkin kamu kurang tahu banyak hal. Mungkin misalkan kamu taunya dia single, taunya dia double maksudnya tuh udah komitmen dengan orang lain gitu ya. Jadi kamu mungkin kurang tahu tentang statusnya dia, tapi dia juga nggak pernah ngomong tentang statusnya ke kamu. Jadi mungkin sengaja diabu-abuin buat kamu gitu ya. Tanpa kamu sadari ternyata kamu mungkin dealing sama orang yang udah punya pasangan. Dia menganggapmu istimewa di hatinya itu, aku ngerasa kayak ada sesuatu hal di identitasnya sih yang kayaknya bakal bahaya nih kalau kamu misalkan tahu gitu. Dan bakal bahaya nih kalau dia dealing sama kamu, bakal rumit nanti jadinya. Ada kayak kesan kayak gitu yang aku tangkap ya. Di sini ada Desember ya. Desember ini sebenarnya naungan dari zodiak Sagittarius ya. Di akhir Desember sebenarnya ada Capricorn. Karena tadi aku juga udah bilang ada yang di area Capricorn juga ya. Pas waktu aku jelasin ini, aku ngerasa memang dia menganggapmu istimewa di hatinya, tipikal orang yang sangat udah memplanningkan ya, memperjuangkan masa depannya, memplanningkan masa depannya. Jadi kalau dia udah punya planning segala macam, dia berharap itu semuanya goal sampai tujuan gitu. Dan tiba-tiba ada kamu nih yang bisa ngebuat fokusnya itu jadi kurang bisa fokus sama kehidupannya dia, atau dia yang jadi malah mikirin kamu terus, atau akhirnya berabe nih urusannya karena dia ngerasa kamu itu istimewa, padahal calon dia yang udah paling perfect nih ya, yang udah
udah klop sama keluarganya, udah klop sama teman-temannya, udah klop sama dia, tiba-tiba saingannya kamu gitu, sedangkan kamu itu yang paling menonjol, bahkan lebih dari pasangannya dia. Oke, di sini ada moon ya. Ini terkait tentang feeling, dan juga aku ngerasa memang naungan Pisces ada di sini. Bisa jadi moonnya dia di Pisces juga ya. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya ini sebenarnya tipikal orang yang cukup sensitif, romantis, orangnya cukup mempunyai tingkat kedalaman emosi yang besar, walaupun dia kelihatannya di sini kayak orang yang nggak punya perasaan mungkin sama kamu, tapi sebenarnya dia suka menyimpan perasaannya dalam-dalam. Bahkan mungkin siapapun yang ada di hidupnya, sahabatnya, pasangannya, keluarganya, nggak ada yang tahu sedalam apa perasaannya dia ya. Kemudian di sini ada angka 31, mungkin ini angka yang signifikan untuk kamu ya, ulang tahun kamu, ulang tahun dia, pertama kalian ketemu mungkin ya. Oke, di sini ada dependable ya, pragmatism, dan juga sincerity. Jadi dia tipikal orang yang sebenarnya memang mempunyai hati yang tulus sih, yang aku lihat ya. Niat untuk jelek ke kamu juga enggak sebenarnya, walaupun mungkin dia masih ngeblur lah ya, entah soal tadi ya statusnya atau perasaannya dia emang tipikal orang yang ngerasa nyaman kalau cukup dia yang tahu aja gitu. Dia tipikal orang yang suka menyelesaikan urusan dia sendiri, nggak suka dia kayak dicampuri urusannya gitu. Dia ngerasa bisa untuk nyelesain segala macam urusan, terutama hal-hal yang soal tentang perasaan, percintaan kayak gitu-gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang memang suka banyak orang kayak bergantung sama dia, yang tadi aku udah bilang dia kayak punya banyak tanggung jawab, dan dia memang orang yang modelnya itu memang selalu fokus ke area-area yang nyata gitu ya. Di sini ada famous, luar biasa ya, dia menganggapmu istimewa di hatinya, tipikal orang yang memang dikenal banget atau terkenal ya, mungkin sedunia senasional ya, sepulau mungkin, atau seprovinsi ya, coba tahu sekelurahan gitu, atau sekomplek mungkin. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang cukup menonjol ya, makanya dia tuh kayak sering kayak dipilih jadi apa gitu ya, dipilih jadi ketua mungkin ya, atau dipilih jadi orang-orang penting gitu, orang yang memegang peranan penting di komunitasnya yang kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa ini memang kamu dealing sama orang yang sebenarnya semuanya udah selesai nih gitu, semuanya udah tertata dengan baik nih gitu ya, dan kayaknya ada semacam entah itu perasaannya dia atau kehadiran kamu yang bisa ngebuat rencananya dia, planningnya dia itu jadi kurang bisa berjalan dengan lancar. Makanya aku ngerasain kayak berabe nih urusannya kalau dia harus berhubungan dengan kamu kayak gitu. Jadi mungkin dia juga tidak bisa memprioritaskan kamu juga gitu ya, makanya ada kayak tendensi seperti itu. Gimana ya, aku taruhnya gini aja kali ya. Oke. Jadi aku ngerasa ini memang ada kayak pembawaan yang kayak berabe nih urusannya nih sama Mia lagi gitu. Udah aku nggak ngerti lagi maksudnya dia apa, misalnya kayak gitu. Aku nggak ngerti lagi, siapa tahu dia psikopat, siapa tahu dia serial killer gitu ya, siapa tahu dia dukun gitu. Mungkin ada kayak semacam dia menganggapmu istimewa di hatinya juga nggak terlalu dekat atau nggak terlalu tahu banyak tentang kamu, makanya dia juga ada perasaan yang kayak gimana ya ini caranya gitu, biar nggak kepikiran kamu lagi. Terus ada yang kayak berpikir kayak semacam gimana ya caranya biar bisa komunikasi lagi sama kamu, itu juga ada kok di sini, kebagi-bagi ya, seperti biasa ada beberapa skenario ya. Di sini ada Oktober ya, mungkin ini bulan yang signifikan buat kamu, ulang tahun kamu, ulang tahun dia, ataupun pertemuan kalian mungkin ya. Jadi aku ngerasanya dia menganggapmu istimewa di hatinya ini sebenarnya Oktober itu kan naungannya di
zodiak Libra ya. Jadi yang menganggapmu istimewa di hatinya ini tipikal orang yang cukup charming. Dia memang selalu jadi kayak apa ya, tipikal orang yang bisa berdiplomasi atau jadi penengah. Dia orangnya cukup bijak, suka diandalkan untuk jadi orang-orang yang terpilih gitu di area kerjaannya atau di area komunitasnya. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang sebenarnya cukup apa ya, cukup kayak aku ngerasa itu pesonanya itu tuh cukup besar gitu untuk orang banyak, apalagi dia famous ya nggak sih. Aku ngelihatnya memang tipikal orang yang dielu-elukan orang, itu yang aku tangkap. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ya tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Ya, luar biasa sekali file nomor 1. Ketika orang thinker sampai kepikiran kamu terus, berabe nih ya. Mana dia banyak tanggung jawabnya gitu ya. Kamu bikin orangnya jadi nggak konsentrasi karena nganggap kamu istimewa di hatinya lu. Aku ngerasanya dia mungkin jadi bingung sendiri nih harus gimana ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya di sini. Dia yang menganggapmu istimewa, file nomor 2 ya. Di sini ada Ace of Blades atau Ace of Swords ya. Di tarot deck yang lain aku ngerasa dia ini tipikal orang yang sebenarnya memberikan pencerahan atau solusi ke kamu, memberikan clarity ke kamu. Orangnya cukup tegas, intelektualnya baik ya, sangat strong banget orangnya. Orangnya itu tipikal yang kayaknya kontradiktif sama kamu gitu, kayak apa ya, cara berpikirnya itu beda sama kamu, cara dia menyelesaikan sesuatu atau mensolusikan sesuatu beda sama kayak kamu. Mungkin kamu sangat pakai feeling, dia logika banget. Ada hal di diri dia itu yang aku ngerasa ngebuat kamu jadi oh ternyata begitu toh gitu. Jadi kayak mendapatkan perspektif baru gitu sama dia, yang akhirnya kamu dapat clarity yang baru gitu kalau kamu dealing sama dia. Aku ngerasanya dia menganggapmu istimewa di hatinya ini tipikal orang yang selalu mencari kejelasan dalam apa yang dia pikirin gitu. Misalkan contohnya nih, misalkan dia sering mikirin kamu gitu, kenapa nih aku sering mikirin dia nih gitu. Karena dia menganggapmu istimewa di hatinya, ya jelas gara-gara kamu istimewa di hatinya. Tapi kenapa? Why? Gitu. Dia tipikal orang yang cukup penasaran. Kalau inget penasaran, aku jadi inget Gemini. Dia cukup penasaran dan dia cukup suka banget tergerak mendekat ketika dia lagi penasaran. Gitu yang aku rasain ya. Oke, aku pengen tahu lebih lagi ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, file nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hatinya ini sebenarnya udah jatuh cinta sih sama kamu. Kayak punya keyakinan tentang kayaknya ada something nih di rasa aku ke kamu. Dia menganggapmu istimewa di hatinya karena dia memang udah jatuh cinta sih sama kamu, yang aku ngerasain kayak wah kayaknya gue beneran jatuh cinta nih gitu. Dan dia ngerasa memang kamu adalah cinta yang dia inginkan ya. Ada sesuatu hal di diri kamu yang dia ngerasa udah deh ini ya,
kayaknya aku jatuh cinta sama dia, kayak gitu ya. Di sini ada healing heart ya, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction ya. Kemudian di sini ada healthy choices, making healthy choices in love and life, self love, self care, being happier. Jadi aku ngerasain ya, kenapa dia menganggapmu istimewa di hatinya, sepertinya kamu memang memberikan satu bentuk penyembuhan ya di hatinya, kayak dia kayak percaya tentang cinta lagi, ada sesuatu hal di diri kamu kayak menyembuhkan rasa luka hatinya yang dulu ada, yang dia ngerasa di diri kamu ini adalah ibaratnya wanita atau pria yang tepat untuk hidup dia. Dia ngerasa kalau hubungan sama kamu itu nggak akan jadi toksik. Ketika dia berhubungan dengan kamu, dia bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Kamu bisa memberikan dampak yang baik sama dia, dampak yang besar sama dia. Dia ngerasa kayak kamu tipikal orang yang bisa membantu dia juga keluar dari toxic behavior atau toxic relationship tampaknya. Yang tadi aku ngerasain kamu kan lagi dealing sama orang yang kayak semacam aduh bahaya nih, kalau ada sesuatu hal yang kayak bahaya atau complicated nih aku dealing kalau sama orang kayak gini gitu ya, ada kayak pembawaan seperti itu. Dan di sini aku ngerasa kayak tampaknya dia ini kayak semacam orang yang complicated itu malahan. Jadi kayak kamu itu kayak tipikal orang yang gak segan-segan untuk mengikuti proses dia yang complicated dan bisa membantu dia keluar dari toxic behavior atau toxic relationship. Dan aku ngelihat dia menganggapmu istimewa di hatinya ini memang baru keluar dari toxic relationship itu, atau memang ngeplanningin untuk keluar dari toxic relationship dan akhirnya dia jatuh cinta sama kamu karena kamu membukakan matanya. Kalau dia mungkin sama ini bareng sama mak lampir atau bersama dengan monster gitu, narsistik atau apapun yang mungkin bentuknya bisa jadi bukan orang yang mungkin marah-marah, cemburuan atau apa, bukan ya, bisa jadi bentuknya seperti orang yang seperti malaikat gitu ya, yang akan memberikan seluruh cintanya kepada dia gitu kan. Padahal dianya tuh nggak pernah pengen dapetin cinta itu, tapi jadi ngerasa nggak enak hati ya karena harus meninggalkan orang yang sangat memberikan jiwa raganya, kalau bisa dijual jiwanya, dijual semuanya buat dia gitu kan. Dia kan pasti ngerasa kayak gitu, atau ngebuat kayak dia susah keluar dari toxic relationship tersebut gitu, karena mungkin bentukan partnernya dia ini nih kayak model kayak kalau misalkan dia putusin, wah bakal banyak dampak ke keluarganya nih, banyak dampak ke teman-temannya nih, dia bakal jadi sosok yang jahatnya nih gitu, karena jelas yang si partnernya itu udah kayak malaikat banget gitu ya, semua diberikan ya, semua dikorbankan semuanya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir dia ngakuin itu semua biar bisa dapetin orang ini gitu kan sebenarnya, tapi memang karena sangat sudah banyak pengorbanan dan udah terlalu banyak udah sampai jual jiwanya ke dia gitu ya. Udah ada soul kontrak mungkin gitu ya, atau kontrak kontrak jual jiwa atau apapun kayak gitu mungkin ya, udah saking sampai separah itu. Yang dia nganggap sebenarnya hubungan dia itu tuh nggak sehat, jelas seperti itu kan. Kalau hubungan pasti harus ada feedbacknya, harus balance. Dia usaha, partnernya juga usaha. Bukan berarti partnernya terus usaha memperjuangkan, mempertahankan hubungan, dianya kayak ngerasa hubungan ini nggak perlu dipertahankan dan nggak ada keinginan untuk mempertahankan, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu bentuk toxic relationship yang kebanyakan akan jadi masalah kalau misalkan putus gitu, karena nanti kalau putus ya
image-nya dia bisa jadi korban atau banyak dampak buruk yang nanti orang-orang jadi ngerasanya, wah kamu jahat banget nih, keluarganya langsung jadi kecewa, wah kamu tega banget sama dia udah dianggap sama keluarga, anak sendiri, kakak sendiri, adik sendiri gitu, kamu tega banget gitu ya. Atau nggak, wah kamu PHP sama ini sama dia, udah janjiin nikah taunya dia, kamu mau nikahnya mau malah sama orang lain, yang kayak gitu loh. Jadi aku ngerasa di sini hubungannya ini model kayak gini nih, dia menganggapmu istimewa di hatinya karena kamu bisa membantu dia untuk keluar dari perspektif yang tadi itu yang kurang sehat. Dan aku ngerasa memang ada yang sudah keluar, ada yang sedang berencana untuk keluar karena dia nganggap ini hubungannya dia sama partnernya itu nggak sehat sama sekali gitu. Dan yang bisa memberikan clear ya perspektif seperti itu ya kamu gitu. Makanya kamu jadi istimewa di hatinya dia ngerasa, wah bakal bahagia, bakal sehat banget hubungan aku kalau aku dealingnya sama orang yang mempunyai kesadaran mental health yang besar, tahu arti cinta yang sesungguhnya seperti apa, bukan cinta yang kayak dipaksakan seperti ini gitu ya. Aku juga dulu udah pernah tuh dealing sama orang yang kayak udah kayak malaikat lah ya ibaratnya, padahal aku sebelumnya ketemunya udah kayak setengah iblis gitu ya. Itu kan berasa dapat surga banget tuh ya kalau tiba-tiba ketemu orang seperti itu. Tapi kalau lihat ternyata memang bukan masalah kita dapetin orang baik terus kita sangat beruntung sekali, enggak gitu. Memang yang kita butuhkan adalah orang yang yang pas sama kita, cocok untuk kita, yang benar-benar bisa balance, yang aku usaha kamu usaha, kamu ada niat usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan, dia juga ada seperti itu, bukan yang berat sebelah kayak gitu. Ternyata pas waktu dirasa-rasa mungkin itu namanya bukan jodoh kali ya, dianya bener-bener sangat berjuang, dia yang sangat bener-bener baik banget ya. Kalau dia bisa jual jiwa deh mungkin ke aku. Tapi aku ngelihat kayak, wah ini udah toxic nih keadaan kayak gini gitu ya. Dan aku udah nggak bisa ngelihat sosok dia yang sebagai malaikat itu jadi malaikat, enggak, tapi malah jadi kayak sosok malaikatnya tiba-tiba bisa berubah jadi serem, jadi kayak monster yang suka nyulik anak kecil itu loh. Tiba-tiba bisa berubah kayak gitu karena ngelihat betapa dia bener-bener akan melakukan segala macam apapun ya demi tidak kehilangan gitu, tidak kehilangan pasangannya. Agak mengerikan memang. Jadi satu dilihat ternyata, dia udah addiction nih di sini nih, toxic nih hubungan nih gitu ya. Di situ akhirnya aku mutusin untuk ciao kayak gitu. Nah di sini tampaknya kamu juga ada yang dealing sama orang yang sedang ada di perjalanan itu untuk pile nomor 2 yang menganggapmu istimewa di hatinya. Kamu sama kayak bisa kayak entah menginspirasi mungkin dari cerita kamu, atau kamu memberikan clarity ya sama dia ya gitu. Oke. Ya, ini yang tadi jatuh. Oke, luar biasa. Jadi menurut aku ya, dia menganggapmu istimewa di hatinya beneran deh. Dia kayaknya baru ada fondasi yang lagi runtuh, yang aku ngerasa kayak dia lagi udah putus atau memang udah sedang runtuh hubungannya, udah mungkin belum di deklarasi dianya udah putus, tapi sebenarnya hubungannya udah rusak, udah hancur. Yang aku lihat kepercayaan udah nggak ada, segala sesuatu halnya jadi kayak dipaksakan. Itu yang aku rasain ya. Lihat ini pas banget, ini yang tadi jatuh ya, ini 3 of Swords atau sorrow ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Kalau kalian sering nonton ya, pilih kartu tarot, ini kartu yang terkait tentang third party atau pengkhianatan. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya ini memang aku ngerasa memang udah ada di hubungan yang udah hancur, sudah putus, sudah hancur, atau sedang perjalanan hancur, lagi crumble semuanya, udah kayak ya
udah nggak bisa kayak puzzle untuk disatuin, dilem, di glue atau apapun lah ya, di semen, diapain lagi, udah nggak bisa lagi gitu. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Kayak ini memang udah di link jadi kayak ada third party. Mau nggak mau kayak kamu seakan jadi third party-nya menurut aku. Padahal mungkin kamu juga nggak tahu soal tentang hubungannya mereka. Beberapa dari kamu tahu dia punya pasangan. Ada beberapa dari kamu juga aku ngerasa memang ada yang berasumsi kayaknya dia memang udah ada pasangan deh gitu. Jadi ada kayak semacam intuisi ya. Aku ngerasanya di sini ada di Hangman, luar biasa. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, mungkin sama ini selalu pasif ya sama kamu ya, deket-deket tapi nggak pernah kasih status gitu. Aku ngerasanya kayak model kayak orang yang ya mungkin ini TTM kamu ya, atau orang yang suka deket sama kamu, yang suka datang dan pergi terus sampai dalam waktu yang lama gitu ya. Karena di Hangman ini aku ngerasa orangnya juga cukup pasif ya. Kemudian di sini ada Two of Coins ya, Chains ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia ini tipikal orang yang menurut aku cukup sibuk, dan selama ini ya dealing sama dua orang, antara kamu sama pasangannya, mungkin dia juga bingung sama ini. Kayak aku ngerasa tuh kalau kayak apa ya, orang-orang yang di sirkus itu loh ya, badut sirkus yang megang dua bola, yang dia coba untuk balance, untuk dealing sama dua-duanya, tapi nggak, ya siapa sih yang bisa terus-terusan bikin dua bola itu terus bisa balance gitu kan. Pasti ada saatnya harus dihentiin, entah itu satu bolanya, entah itu akhirnya dua-duanya dihentiin gitu yang aku rasain. Jadi kayak dia yang menganggapmu istimewa di hatinya ya, sebenarnya dia selama ini dealing sama dua orang ya. Aku ngerasa ini cukup sibuknya tuh bukan sibuk kerjaan gitu sih, aku ngerasa ini jadinya beneran kayak dealing sama dua pilihan, dan dia tahu harus mengorbankan salah satunya gitu. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ini orangnya juga cukup bimbang ya selama ini, mungkin sulit untuk mengambil keputusan. Berarti kemungkinan besar kamu dealing kalau Ace of Blades, dan di sini aku ngelihat ada yang susah untuk membuat keputusan. Berarti kamu mungkin dealing sama yang berchartnya juga ada di Libra-nya ya. Aku ngerasain dia tipikal orang yang suka menimbang-nimbang dan sulit untuk membuat keputusan dalam jangka waktu yang lama. Dan dia mungkin sama ini coba untuk ya menimbang-nimbang pakai logika atau apa, tapi kok takut nanti ada kayak semacam dampak sosialnya, dampak image-nya, yang kayak gitu-gitu lah ya. Jadi banyak banget pertimbangannya dia sebenarnya buat ego dia sendiri sih kalau aku lihat. Oke. Aku akan lebih menjelaskan lagi ya di sini. Oke. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Pal nomor 2. Oke. Aku ngerasa kemungkinan mungkin dia moonnya ada di Aquarius ya. Dan dia memang kayak udah siap untuk berubah gitu. Ada semacam perubahan yang dia kayak aku udah siap nih berubah, aku udah siap nih putus, aku udah siap nih hidup baru, aku udah siap hidup baru dengan sehat gitu ya, apapun resikonya gitu. Dia pengen bener-bener kayak ngerombak kehidupannya. Mungkin karena di sini udah bulan Mei ya, bulannya Taurus yang aku bilang udah naungannya itu udah ada di Two of House ya. Jadi dimana memang fondasi untuk long term commitmentnya, untuk renew long term commitment atau renew foundation ya, itu akan benar-benar ke-trigger banget. Apalagi sekarang Pluto lagi retrograde tuh ya, padahal itu planet transformation. Jadi memang aku ngerasa yang belum cukup
stabil, entah itu dalam hubungan, entah itu akhirnya dalam keuangan, karir atau apa, itu bakal ke-trigger tuh shadow worknya kalian. Kok shadow side-nya kalian bakal muncul ke permukaan, dan itu akan jadi masalah secara tiba-tiba yang membuat kalian kayak gak mungkin kalau nggak aku selesaiin sekarang, aku harus selesaiin sekarang. Itu pembawaannya ya. Oke, di sini ada first quarter moon in Scorpio ya. Release your block. Jadi mungkin di berchatnya juga ada Scorpio ya. Halo Scorpio ya, tos dulu kita. Sama ya. Oke ya. Oke, aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hati, yang tadi aku udah bilang ya. Aku terusin aja deh. Memang lagi mencoba untuk menghilangkan segala macam blok dalam kehidupannya dia. Dia ngerasa hubungannya toksik, dia bakal blok. Dia akan hindari itu. Walaupun tadi masih banyak ada, dulu kan dia sempat susah untuk memutuskan. Sekarang dia bisa tegas untuk memutuskan. Walaupun bakal pusing tuh. Aku ngerasa dampaknya bakal banyak di hidupnya dia kalau dia memutuskan sesuatu hal tersebut. Tapi kayaknya udah siap, hancur deh sekalian gak apa-apa. Tapi dia ngerasa kayak semacam ini worth it kok. Worth it karena dia menganggapmu istimewa di hatinya. Jadi dia ngerasa worth it untuk ngancurin hubungan dia sama yang udah toxic gitu sama dia. Itu yang aku rasain ya. Kemudian di sini ada last quarter moon in Scorpio lagi. Scorpio lagi, luar biasa. Halo Scorpio ya. Mungkin di berchat kamu berchat dia ada Scorpionya ya. Reveal what needs to be seen tuh ya. Yang tadi aku udah bilang shadow side-nya kita tuh yang belum yang belum stabil atau apa, pasti akan mencuat ke permukaan. Karena Pluto lagi retrograde sekarang gitu, planet transformasi. Mana Pluto itu planetnya Scorpio juga ya. Jadi udah kebayang lah ya, ini Scorpionya udah sampai 2 loh. Jadi pasti energinya bener-bener langsung mungkin sama ini kayak selalu jadi masalah, atau dia udah notice tapi ya udahlah nggak apa-apa toh enak di gua gitu mungkin ya, atau ya nggak apa-apa lah, bukan jadi urusan yang paling fatal banget kayaknya itu. Nggak apa-apa lah dia begini gitu kan. Jadi mungkin sama ini bisa ditunda-tunda, bisa dikompromiin berkali-kali gitu ya. Tapi aku rasa dia menganggapmu istimewa di hatinya ini udah sampai ke titik yang kayak udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa dikompromiin lagi. Aku udah siap untuk berubah dan nggak mau dealing sama hubungannya dia dengan orang tersebut, dan dia pengen memperbarui hidupnya sama kamu. Itu yang aku ngerasain. Kamu memang salah satu trigger sih, nggak bohong di sini. Kamu ya kalau dibilangin kamu third partinya, kamu memang third partinya. Tapi mungkin beberapa dari kalian ya cukup yang tadi ya, ada yang tahu, ada yang kurang tahu, ada yang abu-abu tentang dia mempunyai partner atau enggak. Tapi ya anggaplah itu diagram Venn ya. Diagram Venn ini sebenarnya yang diajarin papa aku sama aku pas satu aku selalu dealing sama mantan aku yang selalu selingkuh gitu ya. Jadi misalkan ini kamu, ini dia menganggapmu istimewa di hatinya. Kalian kan memang ada irisannya ya di tengah gitu ya, ada irisannya, ada hubungannya. Kalau tiba-tiba dia punya ada irisan lagi yang di sini sama orang lain, kamu kan sama yang lain itu nggak ada irisannya, ya nggak ada urusannya sama kamu. Tapi sebagai orang yang mempunyai moral ya, harus woman support another woman, bukan another ya, the other woman gitu ya. Kayaknya aku agak negatif banget gitu ya. Pasti juga butuh moral kompas lah gitu ya. Kamu tahu misalkan dia udah punya pasangan, kamu juga menghormati untuk dia fokusnya sama pasangan gitu. Kalau dia ternyata cukup egois dan dia terang-terangan bilang ke kamu dia punya pasangan tapi dia punya hatinya sama kamu, ya kamu juga harus cukup pintar untuk tahu yang kamu dealing depan mata kamu ini ya cukup orang yang sangat egois ya, orang yang kurang bisa bertanggung jawab. Dan apa sih yang bisa kamu harapkan dari pria yang kurang bisa bertanggung jawab tentang tindakannya dia, tentang omongannya dia? Kalau dia ngerasa ini kurang baik buat dia, pasangannya, dengan resiko apapun dia akan pergi dan akhirnya fokusnya ke kamu
gitu. Nggak mungkin ada pria baik-baik atau gentleman yang ibaratnya merasa harus orang lain bisa mengerti keadaan dia karena dia nggak mau meresikokan apapun, padahal itu udah resikonya dia. Misalkan dia tahu hubungannya itu toksik, tapi dia bilang iya tapi kan aku nggak bisa ya, misalkan pas pisah sama dia aku nggak bisa cerai sama dia, mungkin kayak gitu-gitu ya kamu ngerti lah gitu, tapi aku sayangnya sama kamu gitu-gitu kan, ada banyak alasan banget gitu ya. Di situ kamu juga harus cukup pintar, cukup menyadari kamu sekarang lagi dealing sama orang yang cukup tidak bertanggung jawab. Sedangkan pria tanpa tanggung jawab, apa arti pria yang tidak bertanggung jawab? Wanita tanpa kasih sayang, apa arti dari wanita yang gak punya kasih sayang? Kebayangkan? Jadi kalau menurut aku harusnya udah ada kesadaran di diri kamu untuk lihat, oh kamu lagi dealing sama orang yang ya cukup, kalau aku bilang tuh mungkin levelnya cukup di bawah manusia lah ya, kayak gitu. Jadi bakal berabe urusannya kamu kalau dealing sama orang yang lagi sibuk sama egonya sendiri. Dan aku ngerasa itu udah jadi keputusan kamu untuk menghindarkan diri kamu dari orang tersebut, untuk melindungi diri kamu ataupun melindungi masa depan kamu, ataupun melindungi ya calon anak kamu ya. Anak kamu nggak bisa milih bapak ibunya tuh siapa loh, kamu yang bisa milihin buat dia gitu ya. Jadi kamu mempunyai kuasa atas masa depan kamu dan tubuh kamu sendiri tentunya ya gitu. Jadi di sini tadi aku udah bilang, walaupun ada diagram Venn, walaupun logikanya model seperti itu ya, pasangannya itu nggak ada irisan sama kamu, tapi kalau kamu tahu ada dia udah punya pasangan dan kamu masih ada irisan sama orang ini, ya artinya kamu memang mengundang masalah dalam hidup kamu. Gitu aja, udah clear kayak gitu ya. Dan aku sih berharapnya kamu bisa wanita saling mensupport lah ya gitu. Kalau ada sesuatu hal yang kurang baik, ya coba untuk lindungi wanita tersebut. Karena aku masih ingat akhirnya aku bisa putus dari lingkaran perselingkuhan terus-terusan sampai bertahun-tahun dengan orang yang berbeda-beda gitu ya. Maksudnya berbeda-beda, dianya sama orang berbeda-beda, selingkuhnya beda-beda terus, tapi aku selalu sama orang yang sama, setia sama dia terus gitu ya. Itu bisa tiba-tiba terpatahkan ketika akhirnya aku let go ya, tawakal, dan bahkan selingkuhannya dia ini malah jadi aku tolongin gitu, dalam artian jadi kayak dia akhirnya juga berhubungan baik sama aku sampai detik ini. Dan itu pertama kalinya aku tuh bisa berdamai dan sampai akhirnya bisa nolongin orang. Karena itu akhirnya aku bisa membuat konsultasi ya, membuat channel tarot kayak gini juga. Jadi kayak triggernya ini adalah ketika aku bisa memaafkan diri aku dan orang lain, bahkan aku bisa membantu selingkuhannya itu, bahkan dalam artian terhindar dari luka batin, dari efek-efek itu semua, bisa menuntun dia juga atau membantu dia, sampai akhirnya kemarin wanita tersebut juga baru dilamar. Dan aku seneng banget, mungkin juga nonton channel aku ini ya, halo ya, aku seneng banget. Jadi sebenarnya nggak ada kekuatan yang lebih besar kecuali dari tadi moral kompasnya wanita. Kalian itu kekuatannya di hati. Jadi coba untuk support ya, saling support untuk wanita, antar wanita itu coba saling support. Jangan pakai ego gitu, nganggap dia memang kurang gini, dia emang gila kak, dia wanita itu yang kamu mungkin dengar omongannya itu dari si pria ini gitu ya, atau wanita ini, atau apapun yang selingkuh lah ibaratnya kayak gitu. Itu nggak adil sih. Jadi terserah itu urusannya apa, mungkin mau dia pasangannya gila kayak, mau dia pasangannya bermasalah soal apa, punya bipolar kayak, punya kelainan apa kayak, itu urusan dia sama pasangannya.
dan bukan berarti itu jadi alasan yang alasan pembenaran untuk kamu bisa hidup di antara mereka. Itu yang aku ngerasain ya. Untuk tahun nomor 2 aku mau gak mau harus cerita soal ini, aku harus sharing ini karena hati aku kayak terdorong untuk harus ngomong ini ke kalian. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Panggung nomor 2. Oke, dia menganggapmu istimewa di hati ya karena dia beneran udah jatuh cinta sama kamu, udah fix ini. Aku ngerasanya kayaknya kesempatan untuk bisa memulai hubungan sama kamu udah besar nih. Dia ngeliat itu, dan dia ngerasa ini udah momennya dia harus pergi atau harus putus dari hubungannya dia sama wanita tersebut atau pria tersebut ya. Di sini ada man holding a heart ya. Ada angka 45, mungkin ini angka yang signifikan, mungkin ini umurnya dia juga, mungkin ya kalian mungkin dealing sama orang yang punya gap year-nya besar ya, gap age-nya besar. Aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hatinya. Memang orangnya cukup tipikal romantis ya, romantis orangnya. Orangnya cukup lembut ya. Kalau kalian juga dealing sama Libra, dia juga cukup lembut dan orangnya memang suka ada permasalahan soal tentang kesetiaan. Aku ngerasanya dia cukup charming ya, sangat penyayang ke kamu. Kamu kalau dicintai Libra, yang apalagi yang dealing sama 2 orang model kayak gini ya, itu pasti akan ngebuat diri kamu tuh kayak dunianya, kamu adalah ratunya. Mungkin pasangan yang dia yang terdahulu itu kayak bener-bener orang yang pantas banget untuk ditinggalin, dan kamu ngerasa kamu juga dibuat ngerasa kalau kamu itu ya baik tetap bisa berhubungan sama dia, kalau kamu lah sebenarnya jodohnya dia. Itu bisa ada pembawaan seperti itu yang aku ngerasain ya. Kemudian di sini ada angel of love. Lihat dong, ini love semua luar biasa ya. Jadi sini ada angka 49, mungkin ini umurnya dia juga, mungkin ini angka yang signifikan buat kalian juga ya. Angel of love. Dia menganggapmu istimewa di hatinya karena kamu adalah cinta di hidupnya. Kamu adalah pusat kebahagiaannya dia. Kamu adalah kedamaian hatinya dia. Biasanya Libra yang jatuh cinta, apalagi dia udah punya pasangan, entah itu dia pasangan pacar, tunangan, ataupun udah menikah, dia itu memang membutuhkan orang yang bisa ngebalance ketenangan hatinya dia gitu, yang ngebuat dia itu feel free untuk curhat, untuk ngomongin semua unek-uneknya dia, yang bisa didukung sama seseorang ya, mendapatkan pengakuan terhadap tentang pride-nya dia, egonya dia gitu. Yang aku rasa memang itu dilihat dari kamu. Aku ngelihat kayak dia menganggapmu istimewa di hatinya karena kamu orangnya lembut ya, sangat mendukung dia sekali. Kamu orang yang sangat baik sekali. Kamu orang yang bisa memberikan ketenangan di hatinya dia, bisa memberikan kayak semacam ide tentang cinta yang tulus itu ada gitu ya. Kayak kamu ada true love-nya dia gitu loh. Dia menganggapmu istimewa di hatinya karena dia ngerasa kayak kamulah jodohnya sama ini, bukan pasangannya dia yang sekarang atau pasangan dia yang kemarin ini nih yang baru putus kayak gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Panggung nomor 2. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Oke. Aku ngerasa memang dia menganggapmu istimewa di hatinya ini aku ngerasa kalian memang punya hubungan yang kurang baik ya. Kalau secara di mata masyarakat ini strong banget nih dari awal. Entah kayaknya memang kalian entah selingkuhannya, atau kalian udah tahu ya, itu ya sama aja sih, udah tahu dia udah punya pasangan,
atau udah mencurigai dia udah punya pasangan, tapi kamu tetap terus karena kamu udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur nyaman sama dia. Aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hatinya ini memang mempunyai hubungan yang agak tabu atau enggak skandal sama kamu. Itu yang aku rasain banget ya. Di sini udah ada tuh pembohong ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia orangnya cukup bisa apa ya? Ketika dia punya opini, dia cukup manipulatif untuk meyakinkan orang lain kalau misalkan dia itu sebenarnya kayak terpaksa untuk melakukan ini semua. Sebenarnya dia adalah korbannya gitu. Sebenarnya dia nggak mau ada kejadian kayak gini. Sebenarnya dia itu setia gitu ya. Dia bakal memberikan 1000 macam alasan untuk meyakinkan kamu kalau dia menginginkan sesuatu atau menginginkan dirimu dengan berbagai macam dalil. Entah itu dalil dari pikiran, dari kecerdasan ya, dari quotes siapa mungkin atau apa, atau mungkin bawa-bawa ayat ya yang memang ngasih tahu ya ini lumrah loh kalau cowok kayak gini gitu, nggak apa-apa loh kalau nambah atau apa. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya itu cukup manipulatif menurut aku ya. Dia mempunyai persuasive message yang sangat bagus ya, persuasive communication lah ya. Persuasive communicationnya baik banget, bagus banget, dia pintar soalnya orangnya. Oke, pas lagi narsistik ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia seorang narsistik. Narsistik apa bisa di googling mungkin lebih ya kalau mau penjelasan yang lebih. Tapi yang jelas ini orang yang memang cukup self-center ya. Biasanya orang-orang kayak tipikal healer atau ya orang-orang yang cukup empat ya. Para empat itu biasanya dealingnya kebanyakan ketemunya sama orang-orang narsistik model kayak gini. Orang-orang yang mempunyai tendensi untuk ya mendapatkan kenyamanan apabila dia diprioritaskan, dia yang terus dipedulikan kayak gitu ya, dia yang terus diberikan ya, entah itu akhirnya ada soul kontrak atau apa gitu ya. Ada apa ini, jual sampai orang tuh ngasihin hati dia mintanya jantung. Nih orang-orang model kayak gini narsistik gitu. Mungkin kalian para empat atau ya tadi para healers ya udahlah ya, udah pernah ketemu sama para orang yang narsistik seperti ini ya, menganggap dirinya paling oke, yang paling cakep, yang paling wow gitu ya. Dan di sini aku ngerasa memang apa ya, ini memang kayak semacam pembelajaran untuk kamu tahu gitu ya, jenis-jenis tipikal orang tuh memang berbeda-beda. Bahkan dalam sisi yang kelembutan aja banyak kejahatan di dalamnya gitu, dan mungkin orang lain tidak bisa menyadari hal tersebut. Tapi nggak apa-apa kalau kamu memang belum bisa pergi dari orang model kayak gini. Artinya memang harus ada pembelajaran biar kamunya anggapnya tuh kayak semacam ditampar sama kehidupan atau malaikat gitu ya, kayak ibaratnya tuh kayak spirit guides kamu atau atau malaikat pelindungan malaikat pelindung kamu tuh mungkin megangin jiwa kamu tuh nampar-namperin gitu, sadar, lihat nih, sadar gitu ya. Karena seharusnya para healers atau empat itu lebih pro ke humanity ya. Kamu gak akan mengorbankan perasaan orang lain atau menyakiti jiwa orang lain. Maksudnya tuh kayak pasangannya dia untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kamu gak akan bisa bahagia di atas penderitaan orang lain soalnya gitu. Jadi kamu pasti akan selalu mendapatkan kekuatan ketika kamu berpihak ke arah kebaikan gitu. Yang aku rasa kalau memang kamu belum bisa, sesuatu hal yang belum bisa kamu tinggalkan, artinya kamu harus jalani sampai akhirnya kamu bisa lulus dari pembelajaran tersebut. Jadi mungkin para healers atau empat yang masih ada di perjalanan dan masih ngestak sama orang kayak gini, jalani saja. Siapa tahu nanti kamu benar-benar bisa sadar ketika akhirnya kehidupan memberikan tamparan yang dahsyat gitu ya. Oke. Di sini ada 10 ya, completion, unity, skill. Mungkin ini angka yang signifikan buat kamu ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia ngerasa memang ya kamu adalah seseorang yang bisa melengkapi kehidupannya.
kamu memang aku diciptakan untukmu, kau tercipta untukku, gitu katanya ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, dia mempunyai banyak skill ya, menurut aku, multi talent, atau dia memang diakui skillnya di bidang tertentu ya. Kemudian di sini ada angka 3, mungkin angka yang signifikan buat kamu, ulang tahun dia, ulang tahun kamu, atau kamu di bulan 3 ya, mungkin di bulan Maret kamu, mungkin dia juga di bulan 10 ya, Oktober ya. Oktober itu kan Libra ya. Dan di sini kamu mungkin ada di bulan Maret ya. Maret itu ada Pisces, ada Aries juga. Kalau di sini ada Libra itu di bulan 10 itu ada Libra, ada juga ada Scorpio ya di akhir gitu ya. Di sini ada communicate ya, feelings dan improve. Jadi dia tipikal orang yang tadi ya, pinter banget gitu dia ngomong. Beneran dia komunikasinya bagus sekali. Dia mempunyai persuasive communication skillnya bagus ya, juara deh dia ya. Kalau ada yang debat sama dia orang yang juga pintar untuk diplomasi. Cara ngomongnya itu dia nggak akan keluar kayak orator gimana gitu ya. Dia tipikal orang yang kayak kalau ngomong itu lembut, pintar, sneaky sih menurut aku ya gitu. Tapi dia bisa mengarahkan kamu ya, jadi cukup manipulatif. Dia menganggapmu istimewa di hatinya itu memang mempunyai kayak semacam apa ya, dia punya kayak ideal suatu hubungan percintaan tuh seperti apa. Dia tipikal orang yang cukup romantis menurut aku. Jadi kalau kamu mau bisa menikmati ya proses pembelajaran kamu dengan akhirnya menikmati bentuk-bentuk cinta dari dia dengan keromantisannya dia segala macam kayak gitu, ya nggak apa-apa, nikmati saja. Cuma memang yang tadi aku udah bilang ya, segala sesuatu hal itu ada resikonya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ketika kamu berbahagia di atas penderitaan orang lain, segala sesuatu halnya pasti akan ada balasannya. Oke? Dan kalau kamu tadi yang aku selalu bilang ya, kalau kamu itu ada empath atau healer, itu akan jadi racun untuk diri kamu sendiri. Oke? Lanjut, di sini ada bijaksana. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia orang yang cukup bijaksana terlihatnya. Cara ngomongnya ya, mungkin nggak akan kelihatan lah. Dia tuh kayak tipikal orang yang kayak politician gitu loh, ngomongnya tuh halus, lembut, tapi dia akan menyampaikan atau mempengaruhi kamu sesuai dengan apa yang dia pikirin, sesuai dengan tujuannya dia biar bisa goal. Dia jatuh cinta sama kamu, dia pengen milikin kamu, dia bakal banyak tuh bawa dalil-dalil macam-macam, mulai dari menurut gitu ya, menurut siapa di buku apa gitu, atau menurut Albert Einstein manusia itu hakikatnya bakal bla 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 gitu, atau menurut apa, pakai dalil agama, ayat berapa, ini apa, kalau misalnya itu nggak apa-apa gitu ya. Dia jatuh cinta lagi sama kamu, dan ya kalau misalkan itu bisa dipersatukan dari pernikahan, itu kan semuanya jadi halal, misalkan seperti itu ya, walaupun nggak mikirin tentang perasaan pasangannya sendiri. Jadi ada hal yang kayak dia cukup pintar untuk memanipulasi sih menurut aku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk tahun nomor 2. Kalau kalian suka bisa like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link ya dari kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ya tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa ya follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk tahun nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya, begitulah ya. Tetap berjuang ya para healer dan para empath. Memang keadaan tuh memang ya akan membawa kamu dalam banyak pembelajaran. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu udah sadari itu, ya segeralah keluar dari situ, segeralah minta maaf. Tapi kalau ternyata kamu ngerasa masih terus
apa ya, kayak terikat gitu ya, kayak nggak bisa keluar dari situ. Ya segala sesuatu pasti ada akibatnya gitu, dan memang lebih baik kamu dapat akibatnya di dunia sih daripada nanti di akhirat menurut aku ya, karena itu akan jauh lebih double lagi. Dan aku berharap kamu juga balance ya, punya pikiran. Manusia kan ada pikiran dan hati ya, gunakanlah pikiran kamu ya, balancing dengan hati kamu, jangan condong ke hati terus gitu, dan tiba-tiba akhirnya dampaknya besar gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk pile nomor 3. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Justice, luar biasa. Dia ini tipikal orang yang sangat jujur, sangat tegas, orangnya pikiran logikanya seimbang. Dia tipikal orang yang berprinsip, dia orang yang kayak semacam apa ya, punya peranan ya, kayak public figure atau kayak kepala dari organisasi gitu ya. Mungkin dia juga ada di area law ya, mungkin di area hukum atau pemerintahan. Ada sesuatu hal di diri dia kayak formal gitu yang aku ngerasain ya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya ini tipikal orang yang bukan main-main ya. Siapakah dia? Luar biasa sekali. Oke ya. Di sini mungkin bercotnya juga ada Libra. Libranya kok tinggi di sini ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Pile nomor 3. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Luar biasa. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Kayaknya kalian mau punya age gap nih ya, perbedaan umur yang besar. Aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hatinya orang yang memang udah berpikiran akan mau membuat kamu jadi pendampingnya sih. Dan aku ngerasa orang ini udah ada di sekitar kamu atau membina hubungan sama kamu udah tahunan. Oke, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Hubungan kamu sama dia kayak udah lama ya. The runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, egonya cukup besar. Dia mungkin selama ini selalu kayak menghindari komitmen sama kamu ya, tapi kali ini dia udah siap ya. Sebelumnya dia kayak ada yang takut sama ya hubungan yang terlalu berkomitmen ya, sangat egonya tinggi. Aku ngerasainnya juga. Aku ngerasa ada yang udah tersadar, ada yang masih lari. Tapi dia menganggap kamu istimewa di hatinya. Ya, skenarionya ada 2 ya. Ada yang udah tersadar dan pengen komitmen sama kamu, dan ada yang masih lari dari komitmennya. Oke? Aku ngerasa di sini dia menganggapmu istimewa di hatinya. Yang tadi yang udah komitmen itu dia sebenarnya ngambil resiko loh. Ada sesuatu hal yang kayak beresiko untuk memberikan komitmen ke kamu. Aku ngerasa memang dia menganggapmu istimewa di hatinya ini kayak udah siap untuk memilih sih, dan dia nganggap kamu yang paling istimewa dari semuanya, dan dia udah siap sama segala macam resikonya gitu. Aku ngerasain kayak kalau yang masih kabur gitu ya dari komitmen, gak ngasihin kamu status atau masih berfokus ke egonya, itu karena dia masih gambling, masih belum yakin gitu ya. Tapi tetap dia nganggap kamu istimewa kok di hatinya. Oke, ada 2 skenario ya. Jadi untuk pile nomor 3, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kayak dia menganggapmu istimewa di hatinya ini orang yang apa
apa ya, yang udah siap bahagia, udah siap berkomitmen, yang sebenarnya bahagia banget bisa nemuin kamu. Dan juga bagi yang masih kabur, dia sebenarnya sudah merasakan ada something yang berbeda dari kamu, yang dia rasa kayaknya dia menemukan jodoh, dan dia belum siap untuk menemukan jodoh sekarang karena dia nggak mau komitmen dulu. Itu yang gue rasain ya, lucu ya. Oke, di sini ada Eight of Swords ya, interference. Oke. Kemudian di sini ada Knight of This ya, the Gourmet Chef. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Oh my god. Swords terus ya, karena di sini mungkin jadi dominan banget ya di Libra-nya. Oke, ya, aku ngerasa dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia sejauh ini kayak masih diam-diam mempunyai planning untuk ngelamar kamu. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, sebenarnya banyak menyembunyikan perasaannya dari kamu, nggak banyak mengekspresikannya atau nggak pernah ngomongin ke kamu tentang perasaannya atau kabar gembira ini untuk mau memberikan komitmen ke kamu. Kemudian dia menganggapmu istimewa di hatinya ini sebenarnya udah terus kepikiran kamu, membayangkan kamu nikah sama kamu, jadian sama kamu, mempunyai komitmen apapun lah sama kamu. Itu sebenarnya udah kayak semacam apa ya, kepikiran, dan dia terus imajinasikan bareng sama kamu sih gitu. Makanya dia kayak terus kayak nganggap kamu istimewa di hatinya. Jarang nih dia bisa ngerasain sampai se-strong ini rasanya kayak gitu. Dia udah kayak ngebayangin memang kamulah jodohnya dia kayak gitu ya. Kemudian aku ngerasa kayak semacam apa ya, dia menganggapmu istimewa di hatinya ini orang yang gak gegabah. Dia kayak step by step banget ngenal kamu, dan dia makin kesini semakin yakin dari karena kamu kayak udah kenal tahunan menurut aku ya untuk pile nomor 3 ya. Jadi kayak dia udah melihat arah yang baik nih kayaknya dari perjalanannya dia menuju ke kamu gitu, yang aku tangkep ya. Untuk skenario yang tadi yang kabur ya, masih jadi the runner, aku ngerasa memang dia menganggapmu istimewa di hatinya karena secara diam-diam dia udah ngerasa kalau kamu memang jodohnya dia, kamu adalah kebahagiaan dia cari, tapi dia belum siap untuk mempunyai komitmen gitu. Dia selalu kepikiran kamu, kepikiran tentang bagaimana akhirnya dia berhubungan sama kamu, dan dia sengaja untuk kabur karena mungkin dia melihat kayak potensinya bisa bakal cepet nih, bisa tiba-tiba langsung bisa jadian, bisa langsung cepet nikah, padahal dia harus ngurusin yang lain. Makanya itu dia kabur untuk mengulur waktu biar nggak langsung buru-buru komitmen gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Oke. Mungkin kalian moonnya juga ada di Capricorn ya. Aku ngerasa memang kayak semacam apa nih, dia menganggapmu istimewa di hatinya itu ngerasa kamu memang yang paling the best dari semuanya, yang paling baik dari yang dia calon-calon yang dia punya, atau kamu orang yang terbaik yang pernah dia temukan ya. Dan dia ngerasa nggak ada calon yang lebih baik lagi untuk jadi pendampingku kayak gitu. Dan untuk yang kabur, dia ngerasa kamu memang orang yang paling baik sih gitu, untuk masa depannya, untuk jadi ibu anak-anaknya, untuk jadi pacarnya kayak gitu, bakal disukai juga sama keluarganya kayak gitu ya. Di sini ada last quarter moon in Cancer, take a breather ya. Aku ngerasa berarti moon in Cancer, berarti moonnya di Cancer ini sama kayak aku ya. Mungkin moon kamu sama kayak aku ya di Cancer. Dia menganggapmu istimewa di hatinya itu kayak ngerasa apa ya, pembawaannya itu kayak nurturing ke kamu gitu. Dia tipikal orang kalau moonnya di Cancer tuh ya, dia mengekspresikan bentuk perasaannya atau bentuk kasih sayangnya itu kayak ngerawat kamu pembawaannya gitu ya. Jadi ya kalau kayak kalau aku suka sama orang segala macem, walaupun Venus aku di Capricorn ya,
moon aku kan tetap di Cancer, jadi pembawaannya memang akan, ya kalau kamu sakit aku rawat kayak gitu ya. Kemudian ketika kamu ada apa-apa nggak mungkin aku nggak peduli kayak gitu. Jadi pembawaannya sangat sensitif banget, sangat empat banget gitu ketika kalau dealing sama seseorang gitu ya. Tapi berhubung karena Venus aku di Capricorn, ya itu nanti efeknya beda lagi tuh. Mungkin Venus kamu di tempat yang lain gitu ya. Karena kalau Venus di Capricorn, ya artinya akan memberikan bentuk cinta yang nyata, dalam artian memang akan ngeplanningin masa depan bersama kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kamu dealing sama orangnya Venusnya di Cancer lagi di Capricorn, dia udah nggak ada planning untuk masa depan ke kamu, dia nggak akan menjalani hubungan sama kamu kayak gitu. Dia bakal udah nge-planning, udah melakukan kayak step by step bentuk planning masa depan bersama dengan kamu dengan small step ya, step by stepnya seperti apa, itu udah terplanning, udah ada tindakannya juga gitu. Jadi kalau kamu tiba-tiba dealing sama yang Venusnya di Capricorn kayak aku, dan kamu nggak ada di big picture ya dia untuk masa depannya dia, artinya kamu nggak akan lama sama dia. Gitu. Nah, berhubung kamu moonnya di Cancer nih, aku ngerasa ya kamu dealing sama orang yang moonnya di Cancer, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia akan coba untuk nurturing kamu tuh. Kamu sakit dipeduliin, kamu ada apa-apa dia akan jadi orang yang good listener buat kamu gitu ya. Dia akan sensitif tentang perasaan kamu, dia akan memperdulikan kamu, dia akan kayak modelnya tuh kayak ibu atau bapak ke anak kayak gitu loh gitu ya. Bakal bener-bener mengamankan kamu, menyayangi kamu, bener-bener kayak anak kecil lah diempok-empok gitu kan. Kenapa gitu ya. Ya walaupun aku bukan tipikal orang yang bisa memanjakan orang ya, karena aku bener-bener dididik untuk gak manja-manjaan di keluarga aku gitu ya. Bahkan aku sendiri bukan wanita yang mudah untuk, kayak orang-orang kan kebanyakan kayak suka kayak ngambek gitu ya cewek-ceweknya, makan di mana terserah gitu-gitu. Aku pasti nggak bisa kayak gitu, karena biasanya aku malah ketemu sama orang yang suka ngambek gitu. Karena aku sendiri nggak pernah aku ngambek. Kalau aku nggak suka aku bilang, kalau aku sampai akhirnya marah ya marah, nggak ada kayak in between yang ngambek terus nyari perhatian gitu, nggak pernah ada. Tapi biasanya orang yang model kayak aku bakal ketemu sama orang yang suka ngambek kayak tadi gitu ya. Ya, yang aku ngerasa di sini kalau kayak orang-orang yang di Libra model kayak gini, dia kan tipikal orang yang sebenarnya kelihatan kayak penyayang, yang bisa memberikan dan peduli sama kamu gitu ya. Bahkan dia kayak suka memberikan gift apa buat kamu, karena di sini ada Knight of Pentacles ya. Suka memberikan gift apa, kamu butuhnya apa nanti kamu dikirim, modelnya kayak gitu. Walaupun modelnya sangat pedulinya sampai akhirnya memberi sesuatu segala macam kayak gitu, ya memang inilah bentuk cintanya menurut aku gitu. Karena kayak semacam ekspresi bentuk cinta dari moon di Cancer itu, dia ingin kamu itu kayak lebih ringan lagi gitu. Kalau menjalani suatu hal, kamu butuhnya apa, apalagi kalau ini pria gitu ya, kalau dia ini maskulin, dia akan coba untuk nge-provide kamu. Karena aku aja yang feminim, ketika memang partner aku butuh apa segala macam, aku juga nggak perlu diminta ya, memang langsung kayak ngasih segala macam ya. Walaupun nggak royal banget atau gimana ya, tapi memang pasti ngasih barang. Makanya biasanya suka ketemu sama orang-orang yang suka banget sama material things gitu. Mungkin kamu juga di sini ya. Jadi orang-orang yang kurang peduli ya sama hal-hal yang berbau dengan material atau tentang uang atau yang kayak gitu-gitu, kekayaan, status atau segala macam, biasanya dealing sama orang-orang yang memang suka gitu. Kayak contohnya
apa ya, aku sendiri itu selalu ketemu sama orang rata-rata yang suka kayak barang-barang branded, yang suka punya koleksi apa-apa, padahal aku nggak punya koleksi macam-macam ya, paling koleksi apa, kartu tarot atau gimana. Tapi kartu tarot aku kenapa-napa sampai kebakar atau gimana juga aku nggak bakal meronta-ronta gitu. Aku nggak pernah terikat banget sama satu barang, atau aku nggak pernah banget mata aku sangat terbutakan oleh kekayaan atau jabatan seseorang. Tapi aku biasanya dealing sama orang tersebut gitu, dimana contohnya nih ya, aku bisa memberikan hadiah yang misalnya wow banget, yang dia suka dan memang rata-rata pada sukanya yang barang-barang branded model kayak gitu ya. Tapi akan jadi hal yang sangat wow banget ketika bukan aku ngasihin barang yang mahal ke dia. Mungkin itu dia akan ngerasa wow gitu ya, sangat berharga dikasihin barang branded. Kalau aku pribadi bukan barangnya sebenarnya, tapi bentuk perhatiannya, kok dia bisa inget barang yang aku butuhin gitu kan ya, karena moonnya di Cancer gitu, kok dia tahu aku butuh ini gitu. Dan ketika barang itu kenapa-napa juga nggak jadi masalah gitu buat yang moon di Cancer gitu ya. Beda kalau kamu dealing sama orang yang sangat memperhatikan barang-barang, dalam artian biasanya aku memang selalu dealing sama orang yang sangat menjaga barang lebih dari orang. Contohnya ketika lagi hujan, bukannya mayungin aku, mantan aku malah mayungin sepatunya karena sepatunya sangat berharga gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya cukup sensitif buat yang di moonnya di Cancer ya. Karena menurut yang moonnya di Cancer, perasaan nilai dari seseorang, nilai dari manusia itu lebih jauh tinggi daripada barang-barang branded. Mau itu harganya berapa, kayak belasan juta, puluhan juta, bodo amat. Hal yang kayak itu bisa dibeli, tapi kehadiran kita untuk seseorang, kasih sayang kita ke seseorang, kepedulian kita ke seseorang itu nggak ternilai. Dan biasanya orang-orang yang moonnya di Cancer ketemu sama orang-orang yang memang berfokus ke area material things, yang lebih mengagungkan barang-barang koleksinya, barang-barang branded yang kayak gitu-gitu. Bahkan aku kemarin ada satu momen yang kayak, wah hati-hati nih gitu, ini barangnya sensitif banget kayak gitu. Tiba-tiba langsung diomongin kayak gitu ya, kayak ditegur gitu ya. Nah di saat kayak gitu, aku malah nggak mikirin tentang barangnya, aku mikirin tentang hati aku. Kenapa dia nggak mikirin hati aku yang lebih sensitif daripada tuh barang ya? Tuh barang bisa aku beli deh berapa gitu ya, berapa butuh 5, 10 aku kasih deh semuanya. Tapi hati aku yang terluka karena perkataannya dia lebih mikirin sensitivitas barang daripada perasaan aku sendiri, itu yang tidak tergantikan. Nah moon yang di Cancer tuh sesensitif itu. Jadi kamu udah kebayang ya, dia menganggapmu istimewa di hatinya. Ini bukan orang yang cuma mikirin tentang material things walaupun dia royal sama kamu. Dia orang yang cukup sensitif ketika kamu gak bisa menghargai apa yang dia berikan. Maksudnya tuh, menghargai apa yang dia berikan itu bukan tentang barangnya, tapi perhatiannya, cintanya, pemberiannya ke kamu kayak gitu. Ketika ternyata dia tahu apa yang dia beri itu nilainya jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, dia bakal mundur karena dia akan terluka banget kayak gitu. Dan kenapa akhirnya aku harus cerita ini ke pal nomor 3, aku rasa dia menganggapmu istimewa di hatinya, orangnya seperti itu banget. Jadi kamu bakal tahu orangnya siapa ya. Oke, kemudian di sini ada warnanya sama dong. Oke, last quarter moon in Capricorn. Capricorn, pas banget lagi ya. Tadi aku baru ngomongin Capricorn juga. Leave the past behind. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, sangat future oriented. Dia mikirin banget masa depan dia. Dia bener-bener, pantesan tadi aku harus ceritain Venus di Capricorn ya. Karena Capricorn juga ternyata di sini ya. Oke. Jadi untuk dia menganggapmu istimewa di hatinya ini, dia tipikalnya sangat fokus ke masa depan. Dia pengen kamu jadi bagian dari masa depannya dia,
gitu ya, karena jelas dia pengen komitmen sama kamu, aku ngelihatnya di sini ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Oke. Ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, ini orangnya cukup romantis. Bener-bener apa ya? Ini berarti Libranya beda ya sama yang di pile nomor 2 ya. Ini Libranya Libra baik nih. Libra yang sangat bertanggung jawab, baik ya, orang terpandang. Aku ngeliatnya juga di sini luar biasa loh ya. Beda sama yang di pile nomor 2 ya. Orang ya dia orang terpandang juga memungkinkan, tapi egonya setengah mati ya. Oke ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, Angel of Balance. Ini ada angka 4, 8, mungkin ini angka yang signifikan buat kamu ya. Untuk pile nomor 2 tadi ada Angel of Love ya. Untuk pile nomor 3 ini Angel of Balance. Sama-sama angelnya ya. Oke. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia orang yang sebenarnya sangat mengutamakan balancing ya. Sama kayak Libra pada umumnya gitu ya. Dia ngerasa kalau kamu itu ngebuat hidupnya lebih balance. Dia ngerasa kamu dengan kehadiran kamu hidupnya itu jadi lebih balance, lebih lengkap, lebih sempurna gitu. Tanpa kamu dia nggak sempurna. Aduh ileh ya. Ini aku terus ini aja deh. Abisnya dia deket-deket The Runner, jadi gimana gitu ya. Oke. Untuk yang tadi belum siap komitmen ya, dia menyadari kok kamu itu orang yang baik banget, bahkan sangat melengkapi hidupnya yang mungkin lebih ke arah gelap dan kamu terang. Jadi kamu sangat melengkapi dia, jadi yin yang ya. Oke, kemudian di sini ada angka 19, mungkin angka yang signifikan untuk kamu, ulang tahun dia ya. Warnanya aku sama-sama hijau, biru. Luar biasa. Balance banget ya. Oke, rest and rejuvenation ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, orangnya sangat tenang sekali, sangat bijaksana, orangnya sangat introspektif juga ya, sangat dewasa, bertanggung jawab. Luar biasa sih menurut aku, perfect ya. Kamu bisa menjaga ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya, kamu bisa ngebuat dia jadi apa ya, pribadi yang damai sama diri dia sendiri, sama kehidupannya. Yang aku ngerasa kalau dia kurang tenang atau gimana, tinggal mikirin kamu, tinggal ngomong sama kamu, kayak gitu yang aku rasain ya. Oke, dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, pile nomor 3. Oke ya. Aku ngerasa dia ini berarti tipikal orang yang humanity-nya tinggi ya. Pantesan dia sangat bertanggung jawab sekali, sangat positif banget. Dia toleransi sama segala macam ya, umat beragama atau hal yang berbau sara ataupun apapun antar manusia. Toleransi antar manusianya tinggi. Orangnya sangat adil ya, sangat jujur. Dia sama tuh, punya kayak semacam apa ya, skill communication skillnya tinggi, aku ngerasainnya. Tapi aku ngerasanya bedanya sama pile nomor 2 ya. Pile nomor 2 dia bisa tuh ngomongnya tuh banyak babi bu bebo gitu ya. Kalau ini aku ngeliatnya tipikal orang yang cukup tegas, jadi sekali ngomong berguna gitu. Aku tiba-tiba jadi ingat sama papahnya Wong Fei Hung. Abstrak banget ya. Kayaknya tarot reader yang lainnya tuh kalau aku tahu gitu ya, pembawaannya tuh kayak tenang gitu, atau ya kocak-kocak mungkin ya, atau gimana yang ya setidaknya terstruktur gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya untuk teman-teman yang baru mampir juga mungkin baru tahu, aku emang suka abstrak gitu, tiba-tiba jadi keinget something. Jadi dia menganggapmu istimewa di hatinya, ini aku entah kenapa orangnya tuh pembawaannya kayak bapaknya Wong Fei Hung, kalau kalian tahu ya, ada yang udah nonton belum ya. Jadi kalau aku boleh cerita ya, untuk bapaknya Wong Fei Hung ini, bapaknya itu orangnya sangat bijaksana, keras ya. Dia punya prinsipnya besar sekali, dan dia punya istri
ibunya Wong Fei Hung itu sebenarnya sangat jago banget bela diri. Jadi aku mau cerita dikit, ini pasti ada efeknya ke kamu. Ibunya itu sangat jago bela diri, bahkan lebih dari bapaknya si Wong Fei Hung. Tapi ya, pembawaan dia, auranya dia ini bisa membuat ibunya Wong Fei Hung ini bisa nurut sama dia. Bahkan pas itu ada adegan, sebenarnya ini adegan lucu sih menurut aku ya. Ada adegan aku inget banget yang jadi Wong Fei Hungnya itu si Bruce Lee ya, terus ya ibunya itu tuh kayak temen partner in crime-nya dia lah gitu ya, dalam bela diri segala macam. Sedangkan bapaknya ini memberi kayak semacam kebijaksanaan, hal-hal yang tentang apa ya, sebagai gentleman seperti apa nilai-nilai kehidupan dan kedisiplinan itu ke Wong Fei Hung. Dia dapetin kayak semacam ilmu bela diri dan juga kecerdasan yang ngakalin orang segala macam kayak gitu dari ibunya. Ibunya luar biasa sekali gitu ya. Dan di sini lucunya ada kayak satu saat kayaknya ibunya itu nggak nurut gitu ya, nggak nurut sama bapaknya, dan mau nggak mau akhirnya bapaknya harus mukul ibunya. Jadi kebesokannya Wong Fei Hung lihat ibunya tuh apa ya, ada lebam di mukanya gitu ya. Jadi ini sebenarnya adegannya apa ya, bukan adegan yang menyedihkan gitu ya, dipukulin sama suami kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi kayak adegan kocak gitu. Jadi kaget gitu Wong Fei Hungnya kenapa. Terus ya akhirnya ibunya ngasih tahu kalau memang dia nggak nurutin apa kata bapaknya, dan itu emang efeknya bakal gede banget. Bukan berarti akhirnya kamu dipukulin sama dia ya yang aku bilangin, tapi ini yang aku mau ceritain. Tapi ternyata di saat lagi kayak gitu kan ibunya kan marah, apa ya, bukan marah, ngambek ya, ngambek. Dia yang biasanya sangat manly ke orang-orang lain ya, semua orang dipukulin sama dia, semua nggak ada yang bisa nandingin ilmu bela diri si ibunya Wong Fei Hung. Tapi kalau tiap ada bapaknya, dia itu bener-bener langsung jadi feminim karena dia kalah aura, kalah manly-nya dari bapaknya si Wong Fei Hung. Walaupun bapaknya nggak jago, nggak lebih jago bela diri daripada ibunya pas satu dipukulin bapaknya itu nggak mukul balik, saking auranya itu nggak apa ya, auranya udah ketekan lah ya, gedean aura bapaknya si Wong Fei Hung. Dan pas waktu dia ngambek ya, dia tahu harus bertanggung jawab lah ya, istrinya ngambek gitu ya. Dia yang kelihatan kayak dingin segala macam kayak gitu, langsung dateng si Wong Fei Hung lihat dari pinggir gitu ya, dari pinggir rumah gitu. Jadi kelihatan bapaknya datang ke dalam rumah, nyamperin ibunya, kelihatan dari bayangan lampion gitu ya. Terus kelihatan ibunya kayak ngambek, si bapaknya kayak semacam bujuk ibunya gitu ya. Ibunya tiba-tiba jadi kayak feminim banget, yang apa sih gitu-gitu lah ya. Sampai akhirnya lampionnya dimatikan kayak gitu. Jadi aku ngeliat tuh, kenapa aku harus ceritain ini, aku rasa kamu tuh dealing sama orang yang mungkin kelihatannya dingin gitu ya, kayak bapaknya Wong Fei Hung, tapi bijaksananya luar biasa, penyayang. Bukan berarti dia yang akan ngebukin kamu, enggak. Aku ngeliat dia pembawaannya nggak mungkin ngebukin, apalagi dia moonnya di Cancer ya, nggak mungkin, itu udah fix. Aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat bertanggung jawab, penyayang, dan auranya tuh apa ya, bikin kamu segan sama dia gitu. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Ini aku yakin age gap-nya ada nih di kamu nih, kemungkinan kayak jauh lebih tua daripada kamu. Dan mungkin ya, walaupun kamu mungkin lebih pintar, lebih apa daripada dia, ada sesuatu hal yang lebih dari dia gitu, dari diri kamu gitu, dari skill kamu, dari talent kamu. Dia itu auranya bener-bener ngelindungin kamu dan sangat dominan ke kamu. Itu yang aku rasain ya. Makanya kenapa tiba-tiba aku jadi cerita bapaknya Wong Fei Hung tiba-tiba kan. Abstrak banget Mia ini ya. Oke, pas banget, langsung soulmate dong. Dia menganggapmu istimewa di hatinya, ada soulmate kamu ya. Aku juga mungkin pada kaget gitu ya, yang baru datang. Ya biasanya beginilah kalau kamu lihat yang video-video yang lainnya, mungkin aku ceritanya mulai dari analogi bakso mulu ya, somai.
analogi kerasakti mencari kitab suci ke barat juga macam-macam, jadi ya begitulah ya. Oke, kemudian di sini ada angka 7, angka yang signifikan untuk kamu, ulang tahun dia, atau kamu lahir di bulan 7 Juli itu di bulan Cancernya ya. Kemungkinan mungkin kamu juga ada di dia atau di kamu mungkin ya. Knowledge tuh ya, aku udah bilang bapaknya Wong Fei Hung itu lebih knowledge-nya daripada mamahnya, walaupun mamanya pinter ya. Mamanya itu bukan pinter sih, cerdas orangnya. Kalau bapaknya tuh pinter by textbook gitu modelnya ya. Kemudian di sini ada spiritual, dia orangnya cukup spiritual, dan luck ya, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Banyak keberuntungan yang dia bisa dapatkan karena memang tadi prinsip hidupnya sangat keras, mirip kayak bapaknya Wong Fei Hung ya. Kemudian di sini ada Maret ya. Jadi Maret ini bulannya Pisces dan juga Aries ya. Ariesnya cukup romantis ada di sini ya. Aries yang cukup sensitif ada di sini juga. Kemudian dia menganggapmu istimewa di hatinya, orangnya sangat tulus untuk mencintai kamu ya, sangat romantis yang aku lihat. Dia walaupun sangat kelihatan kayak disiplin gitu ya, kayak apa sih, kayak keras gitu, sebenarnya hatinya sangat penyayang banget sama kamu. Itu yang aku rasain. Jadi kayak dia akan jadi bapak yang baik, bapak yang sangat berwibawa ya, suami yang sangat berwibawa. Itu yang aku rasain. Di sini ada angka 23, angka yang signifikan buat kamu, ulang tahun dia, atau mungkin tanggal kalian bertemu atau tanggal nanti kalian engage. Duilah ya. Oke. Sociability ya, personal wisdom dan talents. Jadi dia orangnya memang punya banyak talents, dia orang yang sudah mencapai personal freedom, dan dia mempunyai banyak koneksi ya. Dia pintar untuk menjalin koneksi karena memang dia orang yang bisa diandalkan, orang yang jujur, orang yang ternama ya. Aku udah bilang tadi dia orang yang memegang posisi di satu kantornya atau di organisasinya dia atau di lingkup masyarakat. Itu yang aku rasain ya. Aku butuh satu lagi, dia menganggapmu istimewa di hatinya, file nomor 3, married. Oh my god. Aku gak bilang dia udah married ya, tapi aku yakin dia menganggapmu istimewa di hatinya, mau ajakin kamu married. Karena di sini semuanya aku nggak lihat dia itu udah punya pasangan atau udah punya suami atau istri. Ini beda sama yang di file nomor 2. Aku lihat soalnya dia orangnya sangat punya prinsip banget. Dia orang yang nggak macem-macem, nggak yang penuh dengan skandal kayak gitu, nggak. Ini tuh kayak kalau di kayak jaksa, kayak hakim gitu yang aku tangkep ya, auranya dia itu model-model kayak gitu. Dia tipikal orang yang sangat karismatik, yang sangat peduli tentang kejujuran, keadilan. Orangnya singkat, padat, lugas ya, tidak banyak intrik. Kalau aku lihat yang di file nomor 2 banyak intriknya soalnya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.